Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi kanal YouTube HKBP Limo untuk tanggal 6 Juni 2025 yang menjadi renungan kita nanti dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menikmati istirahat kami dalam tidur hingga bangun pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pagi. Tuhanlah kiranya menyertai dan memberikan kekuatan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini menunjukkan kisah seorang yang lumpuh sejak lahirnya dan dia selalu dipapah, dibawa di depan gerbang Bait Allah yang disebut dengan Gerbang Indah. Pada firman Tuhan di ayat 2 ini mengingatkan bahwa bagaimana seorang laki-laki yang sudah berumur juga, dia selama hidupnya tidak pernah mampu melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari selayaknya manusia, dan dia sudah tidak lagi bisa menggerakkan badannya. Nah, oleh karena kebaikan orang-orang yang membawa dia, memapa dia ke depan Bait Allah untuk mengharapkan sedekah bagi orang yang sedang beribadah ketika itu. Nah, di dalam firman ayat 2 ini kita melihat bagaimana seorang laki-laki itu, setiap orang yang lewat dalam masuk ke Bait Allah, dia akan melihat. Di dalam kesempatan ini ada dua rasul yang sedang lewat, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes, hendak masuk ke Bait Allah. Dan ketika itu kita melihat bahwa proses penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu menunjukkan bagaimana kuasa Roh Kudus itu datang dan menguatkan mereka untuk memberikan penyembuhan. Dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kerendahan hati daripada orang yang lumpuh ini mengharapkan sedekah. Tetapi justru kita melihat dia menerima pemulihan atau penyembuhan yang lebih dari sekedar sedekah. Dan dia mendapat itu ketika dia menerima apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus. Dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Petrus, seorang rasul yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat itu di Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu adalah bagaimana Yesus Kristus memberikan kuasa urapan kepada murid-muridnya. Dan inilah kesempatan yang sangat baik kepada orang yang sedang penyakit lumpuh yang sangat lama, dan dia dapat menyembuhkannya. Dan di ayat 8 kelihatan bahwa proses penyembuhan itu ketika di dalam ayat 6 dikatakan, ketika Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, karena kuasa urapan Roh Kudus yang ada pada Rasul Petrus akan mampu menyembuhkan daripada seorang yang lumpuh itu. Dari firman Tuhan ini kita juga melihat bahwa dengan kegembiraan yang sangat
kelihatan dari seorang yang lumpuh itu, bahkan dia melompat-lompat dan memuji Allah. Firman Tuhan ini menggambarkan buat kita bahwa setiap orang mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan hidup, dan bahkan sudah tidak lagi bisa diatasi, bahkan nyaris lumpuh. Itu dimana kita harus mampu menghadapinya beserta Tuhan. Karena setiap orang juga diberikan kuasa. Kalau dia percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, maka dia akan menerima kuasa untuk menyembuhkan atau mengangkat segala pergumulan hidup. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah kita selalu harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami banyak tantangan, banyak menghadapi cobaan, tetapi kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi dan kita boleh kembali kepada sedia kala. Dan inilah menunjukkan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja kepada setiap orang, yaitu melalui kuasa Roh Kudus-Nya, mampu menuntun, memberikan kekuatan sehingga dia akan mampu menghadapi segala tantangan oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat dari ayat 8 bahwa setelah orang yang lumpuh ini bisa berjalan dan melompat-lompat, ada satu hal yang kita lihat bahwa dia memuji Allah. Bahwa kita tahu bahwa dia di bait Allah itu selama ini bukan menghadapi bagaimana dia mau memuji Allah, tapi dia berharap untuk diberikan sedekah selama hidupnya. Tetapi ada yang menjadi lonjakan perubahan setiap orang yang sembuh. Ketika dia mengalami kesembuhan, dia mengalami perubahan total ketika dia sudah memuji Allah. Nah, itu ada satu perubahan di dalam diri seorang yang lumpuh itu, bahwa dia kembali memuji Allah. Itu jauh lebih berharga ketika dia hanya sekedar menerima sedekah yang diberikan orang yang lewat melalui pintu gerbang yang indah itu yang masuk ke bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita juga dalam ibadah kita selalu memuji Tuhan. Bagaimana kita selayaknya memuji Tuhan, bukan sekedar bernyanyi saja atau kita hanya dengan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu dan tunduk kepada Allah. Dan kita mengakui bahwa dengan kerendahan hati itulah kunci kebenaran, kunci kita untuk memahami kebenaran Allah. Tanpa kerendahan hati kita akan tidak mampu mengenal kemuliaan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu dalam firman Tuhan di pagi hari ini kita akan tetap setia kepada Tuhan. Di mana kita dimampukan oleh Allah melewati segala hambatan dan tantangan. Baik pergumulan kita yang mungkin kita tidak bisa hadapi, kita akan diberikan kekuatan melampaui segala apa yang kita pikirkan. Karena mukjizat itu masih akan bekerja dalam setiap orang yang percaya. Yang kedua juga kita tetap mengenal Allah. Dan rasa kepedulian yang kita lakukan untuk kepada orang yang lebih membutuhkan bantuan atau membutuhkan perhatian, mari kita giatkan itu. Sehingga kita tetap bersekutu di dalam nama Yesus Kristus itu. Yesus Kristus juru selamat kita. Dan itu akan diberikan kuasa roh kita untuk menjalani hidup yang lebih baru. Sehingga kita menjadi anak dan putri Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan firmankan melalui kebenaran firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan melalui urapan Roh Kudus-Mu pada setiap orang yang percaya, mampu menghadapi segala tantangan dan pencobaan, bahkan menghadapi segala pergumulan hidup yang tidak bisa dipecahkan, dihadapi. Tuhan beserta kami. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik sehingga kami bersukacita dan memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kami memahami, mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat semua keluarga yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berikanlah kekuatan supaya kuasa pimpinan Roh-Mu membawa mereka ke jalan kebenaran. Berikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan, baik ketika mereka mencari nafkah, baik mereka membesarkan anak-anak. Tuhan menyertai kami semua. Dan saudara-saudari kami mungkin sedang ada pemulihan yang sedang sakit,
Bapa yang baik, berkatilah setiap obat dan para medis yang bisa menyembuhkan. Kami juga berdoa buat semua persekutuan kami di gereja kami. Tuhan, arahkanlah kami untuk senantiasa memahami apa yang Tuhan berikan, dan kami memuji dan muliakan nama-Mu dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sepenuhnya dalam kasih sayang-Mu. Tuhanlah memberkati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat berbakti. Selamat bekerja.